Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhendi, dosen Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Bidang keilmuan saya adalah manajemen dan bisnis dengan konsentrasi manajemen strategik dan inovasi bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yaitu dalam hal ini memperkenalkan mata kuliah inovasi model bisnis. Sebuah mata kuliah yang menjadi pondasi penting dalam program studi sarjana bisnis. Penjelasan tentang mata kuliah ini yang akan saya sampaikan meliputi metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah inovasi model bisnis dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan praktikal mengenai bagaimana organisasi dapat menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai secara inovatif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan pendekatan interaktif dan berbasis studi kasus dan project-based learning, mata kuliah ini menyajikan landasan teoritis sekaligus kemampuan aplikatif dalam merancang model bisnis yang adaptif dan disruptif. Terdapat 3 capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu pertama, critical thinking and problem solving, yaitu menerapkan teori inovasi model bisnis untuk memecahkan persoalan bisnis yang kompleks secara kritis dan logis, baik level strategi maupun operasional. Yang kedua, entrepreneurial thinking and acting, yaitu menganalisis perusahaan real dari berbagai industri maupun menemukan ide bisnis yang dapat diimplementasikan. Dan yang ketiga, business communication, yaitu menyusun argumen yang logis dan komunikatif untuk menjelaskan analisis mereka kepada dosen, praktisi, dan sesama mahasiswa sebagai representasi dari pemangku kepentingan dunia bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK atau CPMK, yaitu antara lain mahasiswa mampu memahami konsep inovasi dalam bisnis dan kewirausahaan dalam merancang model bisnis serta pentingnya dan relevansi model bisnis. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi konsumen dan kebutuhan konsumen. Kemudian, mahasiswa mampu membandingkan berbagai model bisnis inovatif di berbagai bidang. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis unsur model bisnis dan merancang model bisnis yang inovatif melalui pendekatan praktikal berbasis proyek. Yang kemudian, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam kelompok serta bertanggung jawab dan disiplin. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengomunikasikan rancangan model bisnis. Mata kuliah ini disampaikan dalam 16 pertemuan, termasuk sesi ujian, setara 2 SKS, dan merupakan bagian dari kurikulum tahun kedua. Proses pembelajarannya pun menggabungkan pendekatan teori melalui ceramah, studi kasus, diskusi kelompok, project-based learning atau PJBL, dan pitching ide bisnis. PJBL ini mendorong mahasiswa bekerja dalam tim untuk menyusun model bisnis berdasarkan studi kasus nyata yang dapat berasal dari praktisi industri atau dari ide bisnis mereka sendiri. Bagi yang telah menjalankan usaha, PJBL menjadi wadah menyempurnakan model bisnis aktual. Dalam hal delivery, perkuliahan juga disampaikan melalui metode gabungan antara luring dan daring dengan pendekatan sinkronus dan asinkronus. Sesi sinkronus dilakukan melalui tatap muka atau Zoom meeting, sedangkan sesi asinkronus disiapkan melalui LMS IPB, yaitu kelas IPB ACID, yang dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa. Pada awal perkuliahan, mahasiswa akan diperkenalkan pada konsep dasar model bisnis serta evaluasinya dalam era ekonomi digital. Selanjutnya, mahasiswa diajak mengeksplorasi berbagai kerangka kerja populer seperti bisnis model kanvas, value, proposition design, hingga analisis lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi inovasi model bisnis. Pada paruh kedua semester, mahasiswa akan fokus dengan merancang ide bisnis dan menyusun model bisnis inovatif mereka sendiri, ditambah dengan materi untuk memperkaya pengetahuan dan aplikasinya, diantaranya mencakup model-model disruptif yang telah mengubah lanskap industri global.
Mahasiswa akan terlibat dalam penyusunan proyek atau project based learning, inovasi model bisnis berbasis studi kasus atau ide bisnis yang dikembangkan sendiri yang akan dievaluasi secara menyeluruh. Pada sesi akhir mata kuliah ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa melakukan presentasi akhir sekaligus dikompetisikan di antara kelompok lainnya pada kelas tersebut. Interaksi adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Kami pun berusaha untuk berinteraksi sebaik mungkin, baik saat pengajaran maupun di luar pengajaran. Selama pengajaran, mahasiswa didorong aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Di samping itu, di luar sesi formal, kami juga memberikan ruang diskusi di luar waktu pengajaran berupa klinik konsultasi, proyek baik secara langsung maupun WhatsApp group serta WhatsApp personal. Dosen juga mendorong mahasiswa untuk melakukan pitching ide bisnis mereka kepada mitra atau investor potensial sebagai bentuk implementasi nyata dari hasil pembelajaran. Untuk penilaian, mata kuliah ini membagi 3 kriteria penilaian, yaitu penilaian sesi UTS yaitu sebesar 25%, PJBL sebesar 55%, dan kehadiran serta keaktifan individu sebesar 20%. Penilaian sesi UTS menitik beratkan pada pemahaman terhadap konsep dan teori, sedangkan penilaian terhadap PJBL terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu presentasi kelompok sebesar 20% dan laporan proyek sebesar 35%. Adapun untuk penilaian kehadiran dan keaktifan dilakukan dengan menilai secara individu, baik secara sistem kehadiran saat diskusi maupun partisipasi saat melakukan PJBL. Sekian penjelasan yang saya sampaikan terkait mata kuliah inovasi modal bisnis. Selanjutnya saya akan tampilkan video pengajaran mata kuliah ini di salah satu pertemuan sesuai bidang saya, yaitu manajemen strategik dan inovasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini kawan-kawan mahasiswa semua, mudah-mudahan dalam kondisi baik semua ya. Baik semua ya? Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan mata kuliah inovasi model bisnis, dan hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan kedua gitu ya, tentang bagaimana judulnya itu bisnis model kanvas dan penerapannya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kaitannya, saya yakin di pertemuan pertama sudah dijelaskan, kita sebenarnya capaian pembelajarannya itu di poin, khususnya di poin 1 gitu ya, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep inovasi dalam bisnis dan kewirausahaan dalam merancang model bisnis, serta pentingnya dan relevansi model bisnis. Spesifiknya di pertemuan hari ini, satu, teman-teman boleh nanti menagih adalah apa itu model bisnis kanvas. Yang kedua, sebenarnya penerapannya seperti apa pada konteks bisnis real maupun rancangan sebuah bisnis. Ini kaitannya dengan capaian pembelajarannya. Kemudian kalau dari sisi mata kuliah sekarang adalah pertemuan kedua, yaitu di situ tertulisnya kanvas model bisnis ya, karena kalau di Indonesia kan sebenarnya kanvas model bisnis, cuman kita cenderung biasanya bisnis model kanvas atau BMC dan penerapannya. Nanti per masing-masing blok akan dibahas sebenarnya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan secara keseluruhan, kemudian nanti kaitannya bagaimana penerapannya di Indonesia, kasus-kasus beberapa bisnis yang ada. Oke, sekarang saya hanya ingin sedikit mereview. Saya yakin di pertemuan pertama sudah dibahas apa itu model bisnis. Ada yang bisa bercerita? Boleh aja apapun. Saya yakin juga di pertemuan pertama sudah dikasih tahu dengan konsep yang luar biasa, tapi sederhana saja. Apa itu model bisnis? Ada yang bisa mau membantu saya? Ada? Ya, silakan. Pakai mic-nya biar yang lain bisa mendengar. Baik. Terima kasih Pak Suhendi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aska. Aska, panggilan Mas Aska ya? Iya. Apa itu model bisnis? Model bisnis itu bagaimana sebuah rancangan yang dibuat oleh seseorang itu menjadi sebuah peta, sebuah map. Bisnisnya itu pengen seperti apa? Entah itu misalkan bisnis jual beli motor, entah itu
bisnis sewa lapangan, entah itu bisnis produk barang, penjual barang, ya kurang lebih seperti itu Pak. Model bisnis itu mapping awal bagaimana sebuah bisnis itu tercipta. Oke, mapping awal saya menangkap mapping awal dari sebuah bisnis itu tercipta. Artinya gambaran secara keseluruhan bagaimana bisnis itu bisa berjalan gitu ya. Sekarang saya sederhanakan saja. Ada dua kata di situ, model dan bisnis kan. Bisnis saya yakin teman-teman udah tahu, entah itu bahasa sederhananya komersialisasi sebuah produk atau kalau bahasa panjangnya aktivitas mulai dari produksi, kemudian diproses, kemudian dia disampaikan sampai ke customer. Itulah bisnis. Tapi sederhananya juga orang bisa menyebut komersialisasi sebuah produk atau jasa. Nah, model saya coba ingin jelaskan lebih detail buat teman-teman. Model itu apa? Kalau kita bicara ada seorang model berdiri di depan gitu ya, itu apa kira-kira? Model fashion aja. Gambaran atau representasi. Yes, representasi. Jadi model bisnis itu adalah representasi dari sebuah bisnis. Tadi Mas sudah menjelaskan. Kalau kita nanti bicara model bisnis kanvas, dalam satu kanvas dia mampu mengcapture gambaran umum sebuah bisnis. Gitu. Itulah model bisnis kanvas. Sekarang kita lihat saja langsung ke model bisnis kanvas. Nah ini pengarangnya Alexander Osterwalder. Jadi kalau teman-teman nanti skripsi, kalau teman-teman membaca, cari nih bukunya. Ada juga buku yang saya sama Bu Siti Zahroh ya, itu tentang, ini bahasa Indonesianya, konsep dan penerapan kanvas model bisnis. Nah kemudian ketika terjadi perkembangan, model bisnis itu ternyata luar biasa perkembangannya. Ada yang teman-teman dengar, Lean Business Canvas. Ada lagi triple layer canvas. Dasarnya sama ada poin-poin di dalam kanvas tersebut yang berusaha mengcapture aktivitas bisnisnya. Kalau Lean dia pendekatannya berbeda, dilihat dari problematika dulu dan sebagainya. Kalau di sini kan langsung kita lihat ke customer segment nanti di model bisnisnya. Ada lagi misalnya kaitannya dengan triple layer. Triple layer itu ada kaitannya dengan sosial impact-nya, ada kaitannya dengan lingkungan impact-nya. Nah itu perbedaan, tapi pendalamannya atau dasarnya adalah model bisnis kanvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder ini. Nah bahasa sederhananya tadi sudah dijelaskan, BMC atau bisnis model kanvas adalah gambaran umum atau ringkasan tadi. Ringkasan. Mas Aska sampaikan ringkasan. Ringkasan dengan satu kanvas itu apa? Ya kanvas kan, kanvas itu sebuah media lukis. Dalam satu kanvas itu atau dalam satu lembar itu mampu mengcapture semua aktivitas bisnis. Itulah model bisnis kanvas. Nah apa elemennya? Nah ini ada pakem yang tidak boleh bukan tidak boleh ya kita menghargai pengarangnya. Artinya ini ada 9 blok ketika kita bicara bisnis model kanvas atau model bisnis kanvas, maka ada 9 blok yang harus dimasukkan di dalamnya. 9 blok. Maka saya bilang tadi ketika bicara Lean model kanvas, dia udah berbeda konsepnya. Tetapi umumnya dasarnya adalah basicnya sama. Apa itu yang pertama di sini? Saya yakin ada yang pernah mendengar gitu ya, ada mungkin juga yang belum pernah mendengar. Pertama adalah customer segment. Customer segment, kelompok orang tertentu yang dijadikan customer kita, yang ingin kita tuju. Kalau bisnis misalnya ya, ada usaha produk tertentu, siapa yang membeli produk itu? Itulah customer segment. Yang kemudian ada lagi, nah ketika bicara customer segment atau ketika bicara bisnis model kanvas yang harus kita perhatikan setelah melakukan analisis customer segment ini, kita langsung ke value proposition. Kenapa demikian? Ada sejarahnya tuh. Ketika kita mau memulai bisnis, apa yang harus kita lakukan? Tentu apa keinginan customer dulu. Customer pinginnya apa? Customer pinginnya produk yang murah. Customer pinginnya kemasan yang baik. Customer pinginnya produk bla 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 bla. Kemudian kita kaitkan dengan apa yang mau kita berikan. Nilai apa yang mau kita berikan. Ketika nilainya oke, saya berikan harga yang murah. Kita berikan cita rasa yang terbaik. Kita berikan kemasan yang baik. Itulah yang disebut dengan value proposition. Value apa? Nilai apa yang ingin kita berikan kepada customer kita. Jadi suatu saat melakukan analisis
bisnis model Kanvas ini, maka teman-teman pertama pahami siapa customer-nya, kemudian link kira-kira apa yang kita bisa berikan terhadap customer itu. Itulah yang disebut dengan value proposition. Setelah itu, dari sini kita masih ke sini nih, masih ke istilahnya nanti saya jelaskan di 3 clusterisasi di atas ini ya. Itu customer relationship dan channel. Channel itu kita udah punya barang nih. Gimana caranya sampai ke customer? Kita sudah punya informasi nih. Punya brosur gitu ya, punya produk kita itu murah, produk kita itu enak, harus tersampaikan. Itulah channel. Makanya sering ada media sosial channelnya, sering ada toko channelnya, atau distribution channelnya. Nah itu masuknya ke channel. Nah kemudian ketika kita sudah dapat yang namanya channel, gitu ya, yang namanya kita udah dapat bisa mendistribusikan, kan kita menjaga loyalitasnya. Kita punya customer nih, misalnya Mbak Ayu, punya customer saya Mbak Ayu, saya harus mempertahankan tuh Mbak Ayu, bagaimana caranya agar bisa tetap menjadi customer kita. Itulah yang disebut dengan customer relationship, menjaga hubungan customer kita. Macam-macam tuh, ada yang pakai program diskon, ada yang program di-emailin satu-satu, macam-macam. Bagaimana dia menjaga hubungan dengan customer. Itu di blok yang disebut ini paling kanan. Ya, hasil dari paling kanan ini apa? Itu yang disebut dengan revenue stream. Pendapatan dong, kan gitu ya. Kita jual barangnya, kita antar barangnya, kita jaga loyalitas konsumennya. Apa yang kita dapat bagi perusahaan adalah revenue stream, aliran pendapatan. Nah ada nanti kalau kita lebih dalam nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, revenue stream itu akan ada layernya. Ada yang dari penjualan, ada yang dari donasi, ada yang dari bantuan, ada yang dari iklan, macam-macam revenue streamnya. Tergantung kita mampu memanfaatkan yang disebut dengan customer segment. Blok kanan kira-kira dipahami? Paham ya? Sekarang kita lari ke blok kiri. Blok kiri ini menciptakan nilai. Kita udah punya rancangan tadi yang Mas Aska sampaikan. Kita udah punya rancangan, tiba-tiba rancangan itu gimana cara membuatnya. Itulah yang disebut dengan key activity dan key resource. Pak, saya ingin menghasilkan produk. Sudah clear nih produk customer-nya seperti apa. Sudah clear, kemudian kita rancang, kemudian kita ciptakan dengan apa? Key activities. Key activities dengan apa? Dengan cara proses memasak misalnya. Dengan cara proses mengemas dan sebagainya. Itulah key activities. Nah pada saat mengemas itu, memasak itu butuh apa? Butuh SDM, butuh bahan baku, kemasan, butuh plastik. Itulah key resources. Jadi dia kait satu dengan yang lainnya saling terkait tuh. Nah ketika kita membeli bahan baku, nah ketika kita yang namanya butuh kemasan, karena kita tidak mampu membuat sendiri, itulah yang disebut dengan key partners. Itulah yang disebut dengan key partners. Kita butuh mitra gitu. Jadi satu dengan yang lainnya ini sangat terkait antara value proposition, key activities, key resources, dan key partner. Nah terakhir di selak kiri ini, maka hasilnya adalah berupa cost structure atau biaya yang harus kita keluarkan. Nah itulah hebatnya Alexander Osterwalder, dia mencoba mempetakan, mengcapture dalam satu kanvas, dalam satu lembar gitu ya, aktivitas bisnis yang kemudian dikaitkan dengan semua komponen-komponen yang dibutuhkan gitu ya. Nah inilah yang disebut dengan model bisnis kanvas. Kalau disederhanakan, blok ini ada gangguan ya sedikit. Satu, menyampaikan nilai. Jadi dari value proposition ini dia sampaikan nilainya ke customer segment. Kalau ini adalah klasternya menciptakan nilai, dia menciptakan produk, dia menciptakan value. Makanya klasternya klaster menciptakan nilai. Kalau ini adalah menangkap nilai atau meng-capture value. Dengan apa? Dengan berupa cost dan juga dengan berupa pendapatan atau aliran pendapatan. Nah ini konsep sederhana dari model bisnis kanvas gitu ya. Dan saya yakin teman-teman ketika nanti mulai bisnis, saya yakin nih akan mampu memudahkan teman-teman untuk membantu gitu ya. Nah kaitannya bagaimana penerapannya di dunia bisnis. Kalau ini manfaatnya ya, sedikit saya spill manfaatnya. Tentu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Tadi Mas Aska sampaikan. Dia mudah mempersingkat. Bayangin kalau kita menggunakan yang analisis kelayakan bisnis yang begitu sempurna, produknya gimana dan sebagainya, itu akan butuh lembar halaman tuh.
begitu banyaknya. Kalau ini dengan satu halaman, seorang pebisnis, seorang investor, dia mampu membaca apa itu bisnis kita. Apa itu yang kita lakukan. Berapa keuntungannya dari situ sudah mulai itu. Oh iya, ternyata satu lembar kertas ini sudah mulai mengawali kita mengenal bisnis seseorang. Atau kita mengenal siapa customer kita. Kita mengenal kira-kira kelemahan kita di mana. Kita mengenal mitra siapa yang harus kita ambil gitu. Nah, inilah model bisnis kanvas. Salah satunya adalah mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Kalau kita nanti suatu saat sudah punya bisnis ya teman-teman, kemudian ada rancangan BMC-nya, itu adalah dokumen hidup. Dokumen hidup itu adalah sesuatu yang nanti kiranya itu berubah, itu kita lihat oh berubahnya di mana? Di customer segmennya kah? Atau berubahnya di mitranya kah? Atau berubahnya di yang lainnya? Artinya kita akan memudahkan gitu ya terhadap fokus tertentu yang ingin kita rubah. Gojek, ojek itu dulu sudah ada loh. Kan gitu kan? Tapi dengan adanya perubahan model bisnis, dari dalam hal ini diciptakanlah yang disebut dengan aplikasi Gojek, udah kebayang tuh, ojeknya tetap sama, tetapi gimana lakukannya? Ternyata dia membangun sebuah aplikasi yang mengkaitkan antara ojek dengan pengguna user, misalnya gitu. Nah itu contohnya, poin fokus akan didapatkan. Yang ketiga, mengurangi resiko dalam kekeliruan ya, eksekusi bisnis. Karena kita sudah memantau dengan baik, siogianya kita akan mengurangi yang disebut dengan kegagalan dari bisnis kita. Gitu. Ini manfaat bisnis model kanvas. Ini contohnya Gojek saja ya. Ini saya sedikit lebih lanjut, lebih awal biar teman-teman pahami. Ini customer profile, ini value proposition. Ini sederhananya, suatu saat Gojek atau teman-teman seolah-olah menjadi Pak Nadiem Makarim pada saat itu, maka bisa memetakan diri. Awalnya dari mana sih dia memulai? Ternyata ada keresahan nih, ada keresahan customer dulu. Ada keresahan customer, pertama dia pinginnya kan tepat waktu, ada harga keresahan di sini ya, kalau Penny itu nunggu lama, tarif diketok, rebutan sama penumpang lain, pengemudi tidak aman dan sebagainya. Nah itu terjadi tuh. Terjadi sehingga muncullah yang disebut dengan value proposition canvas, dia jawab dengan satu aplikasi ojek online. Disitulah posisi yang disebut antara customer segment dengan value proposition itu bisa match. Gitu. Bisa match. Jadi teman-teman biasanya customer segment itu menjadi titik awal untuk memulai model bisnis kanvas. Ini penerapan yang lain ya, ada misalnya di model bisnis KPBS ya, Pengalengan. Ini cukup banyak customernya sedikit tetapi value proposition-nya banyak. Ada mitranya bahkan lebih banyak. Ada yang lebih simpel misalnya kayak model kanvas Air Asia. Ini coba penumpang yang mementingkan harga murah. Nah ini akan kaitannya dengan value proposition dan yang lainnya. Nah itulah model bisnis kanvas, ternyata penerapannya juga tidak sulit, sejauh kita memahami konsepnya, kemudian kita coba implementasikan dalam satu kanvas, dari situlah kita melihat ternyata model bisnis kanvas memudahkan kita untuk merancang bisnis, dan memudahkan kita untuk mengevaluasi sebuah bisnis. Kurang lebih itu, ada pertanyaan teman-teman yang kiranya bisa kita diskusikan sebelum nanti saya sederhanakan atau saya tutup. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Mbak Ayu. Pakai mic-nya boleh. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Trinovita Ayu, NIM K14012-11199. Saya izin bertanya, karena kan tadi kan Bapak juga bilang kalau bisnis model kanvas ini adalah dokumen hidup yang nanti kita bisa lihat awal mula bisnisnya ini tuh kayak gimana, kita mau fokusnya kayak gimana. Nah, apakah bisnis model kanvas ini tuh turning point untuk kita evaluasi dan untuk kita rubah-rubahnya itu apakah hanya di awal bisnis ketika kita mau mulai bisnis atau ketika kita lagi masa transisi berkembang atau memang satu kali aja nih di awal bisnis aja gitu. Terima kasih. Ya, itulah yang disebut saya bilang tadi dokumen hidup, maksudnya adalah bahwa dokumen itu kapanpun bisa berubah, kapanpun bisa dirubah. Bayangin kalau dia dokumen mati, Mbak Ayu buat, kemudian dijadikan hanya di figura gitu ya, ini loh model bisnis kanvas saya. Besok tiba-tiba customernya berubah.
Besok tiba-tiba mitra kita harus berubah. Besok tiba-tiba kita harus punya modal yang lebih besar dari di luar modal bisnis kanvas kita yang awal. Yang mau nggak mau kita rubah. Customer kita berubah, yang tadinya tidak ada online sekarang butuh online. Ya harus kita rubah dong nanti value proposition kita atau bahkan nanti kaitannya dengan mitra kita yang bisa mensupport online. Atau pembayaran udah nggak lagi langsung manual, tetapi pembayarannya melalui misalnya kris, melalui transfer dan sebagainya. Ya mau nggak mau model bisnis kita berubah. Itulah yang disebut dengan dokumen hidup. Dia diupdate kapanpun terjadinya perubahan dari bisnis kita, maka inovasi di situ, makanya kaitannya dengan inovasi model bisnis itu, kita harus terus berinovasi. Inovasi di 9 blok yang ada. Inovasi di value proposition kah, inovasi di channel kah, inovasi di key resource dan semuanya. Itu kita bisa lakukan. Makanya sangat erat model bisnis itu kaitannya dengan sebuah inovasi. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Ayu. Satu lagi pertanyaan? Ada? Oke, ada? Cukup ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di mata kuliah ini, di sesi ini teman-teman bisa memaknai model bisnis kanvas lebih banyak dan lebih paham gitu ya. Sehingga bisa mempraktekkan baik model bisnis itu digunakan untuk merancang sebuah bisnis ataupun mengevaluasi sebuah bisnis kita. Suatu saat nanti teman-teman berbisnis, saya yakin kebermanfaatan model bisnis kanvas ini akan sangat baik gitu. Dari saya cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan ketiga bagaimana satu demi satu akan kita kupas kembali model bisnis kanvas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.